Kalau buat saya menjadi hal kunci ya, karena asumsi atau percaya omongan orang itu nggak boleh. Kalau buat saya ikutilah saran mekaniknya. Halo Sobat Otomotif Banyumas, balik lagi di channel Core Injection. Kali ini kita akan podcast bareng sama Ko Adit. Ko Adit ini yang sering aku omongin ya kalau lagi review mobil. Itu owner dari Core Injection. Yo. Ya. Jadi buat Sobat Otomotif Banyumas yang belum nonton part pertama, itu ada di video sebelumnya. Mungkin sekitar 4 tahun lalu ya. Ya, kita pernah bikin 4 tahun lalu. 4 tahun lalu udah lama banget. Terus sekarang kita mau bikin part 2-nya. Walaupun udah 4 tahun, cuman kita akan kulik lagi perihal mungkin lebih detail dari sudut oli, yaitu viskositasnya mungkin ya. Ya, viskositas. Karena viskositas itu hal yang penting atau enggak? Kalau buat saya menjadi hal kunci ya. Karena viskositas itu yang sudah ditetapkan oleh pabrikan, dalam hal ini mungkin masyarakat bisa mengetahuinya dari buku pemilik. Itu sudah sangat jelas diterangkan di situ bahwasanya untuk mobil-mobil milik konsumen itu sudah ditetapkan tipe oli maupun viskositas oli yang dipakai. Gitu. Cuman sebelum kita jauh nih Ya. gimana kalau misal Ko Adit jelaskan secara simpel apa itu viskositas? Mungkin banyak banget orang yang nggak tahu nih, viskositas itu apa sih? Jadi viskositas itu adalah secara gampangnya atau sederhananya adalah tingkat kekentalan. Nah, tingkat kekentalan itu dalam oli adalah dia selalu menggunakan W. Jadi misalnya kita tarik contoh adalah 0W20. 0W20 itu posisinya dia itu kalau di bawah 0 derajat setara dengan satuan graviti tertentu, tingkat keenceran tertentu. Tapi yang karena kita di Indonesia terutama adalah negara tropis, itu yang kita gunakan adalah angka belakang. Suhu kerja pada range suhu kerja, maksudnya tingkat kekentalan spesifik gravitinya atau berat jenis olinya, kekentalannya itu secara laboratorium, tingkat laboratorium ini, itu posisinya sudah ditetapkan. Ceritanya seperti itu. Berarti viskositas itu kekentalan oli? Iya, secara simpelnya adalah kekentalan oli, viskositas itu. Nah, kalau misal perumpamaan ya, oli itu adalah sperma. Sperma kan ada yang kental, Wah, ini yang encer. ya. Nah, itu sama apa enggak? Misalnya kualitasnya itu apakah kental itu semakin baik dan encer itu enggak baik gitu? Jadi gini, tidak ada satu statement pun yang menyatakan bahwa oli kental itu baik maupun oli encer itu baik. Kembali lagi adalah yang perlu kalian ketahui di sini, bagi pemilik mobil nomor 1 adalah mengecek dari buku pemilik. Karena di situ ditetapkan bahwasanya oli pun itu bisa jatuh kental dengan jatuh encer, itu ditetapkan semua di situ. Kita tidak bisa berasumsi, asumsi atau percaya omongan orang, itu nggak boleh. Karena kembali lagi, jadi viskositas itu ditetapkan oleh pembuatnya, makernya. Nah, contoh Toyota misalnya, Innova deh gitu kan, yang paling sering kita terima di bengkel ini adalah sejenis mesin reborn diesel untuk 2GD atau 1GD, mereka semua masih pakai oli 40. Padahal ditetapkan bahwasanya untuk GD di tropis itu digunakan oli adalah SAE 30. Dengan sertifikasinya, ada sertifikasinya minimal C4. C4 itu yang mengeluarkan sertifikasi badan-badan dunia, itu dia posisinya ada di contoh, kita tarik contoh, adalah di American Petroleum Institute atau yang terkenal dengan API Service. API Service-nya harus minimal di C4. Itu, jadi ada batas-batas minimal yang harus kita ikuti. Ya. Berarti kan ini aku sebagai orang awam, sebagai pengguna mungkin pusing gitu loh dengar apa itu SAE, apa itu CI atau apa itu apa tadi JASO ya dan lain-lain mungkin kan nggak paham nih ya. Intinya berarti gampangnya itu harus gimana sih? Gampangnya adalah baca buku manual, lihat bagian SAE. SAE itulah yang bagi pemilik mobil ya, terutama itu posisinya memang harus berpegang teguh pada itu. Karena manakala nanti terjadi keluhan ataupun posisinya istilahnya keluhan ya kalau di kami atau troubleshooting, itu semua akan berdasar kembali kepada buku pemilik. Buku pemilik. Iya, menjadi dasar perawatan apa yang sudah dilakukan. Terus hal-hal apa saja yang dilakukan terhadap mobil kalian. Nah, itu berpengaruh, tapi pada dasarnya kembali ke buku pemilik. Dasarnya, betul. Nah terus ini kalau misal dulu tuh sempet
dengar kalau mobil tua itu semakin kental. Ya, Memang seperti itu atau gimana? kalau buat saya dari sisi teknik ya, karena teknik kan adalah hal yang mutlak. 1+1 sama dengan 2. Ya. Itu di teknik ya. Jadi kalau buat saya pendapat atau pameo seperti itu buat saya tidak tepat ya. Kenapa? Karena posisinya harus kembali diukur. Pertama, mesin itu pasti membawa data. Ya. Apalagi zaman sekarang, gampang sekali orang-orang punya handphone, terhubung dengan internet, itu bisa dicari. Contoh kita bicara mesin lama dari Toyota aja yang paling gampang 7K. 7K itu mesin kijang dulu. Nah, 7K itu sebetulnya di mesin pun di buku pemilik kala itu kijang dikeluarkan di era itu adalah sudah ditetapkan, yaitu olinya viskositas 40. Oh, berarti sama saya Innova sekarang ya? Iya, tapi kan kalau Innova sekarang sudah bensin dual VVT-nya di 0,20. Oh, Ceritanya begitu. Jadi tidak ada satu istilahnya satu keyakinan atau pendapat yang dibenarkan. Kita kembali semua adalah ke patokan awal dari pembuat atau makernya. berarti kalau misal kijang tahun 90-an dikasih, tadi kan itu 90-an ya? Iya, 90-an. Dikasih 50 tuh nggak baik. Kalau buat saya tidak baik. Kalau buat saya. Nah, efeknya apa? Biasanya nanti boros BBM nomor 1. Yang kedua tenaganya. Tenaganya tidak akan keluar sempurna. Berarti kekentalan oli itu ngaruh ke konsumsi dan tenaga. Sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh sekali. Jadi untuk oli mesin terutama, walaupun masih ada hal-hal yang lain, yang istilahnya hal-hal yang banyak mempengaruhi dalam performa mobil itu sendiri maupun dari tingkat konsumsi bahan bakar. Cuman yang utama adalah tentu mesinnya dulu. Mesinnya dulu itu posisinya biasanya orang salah kaprah percaya kepada bengkel. Itu yang nggak boleh. Jadi gini, datang ke bengkel, terserah bengkelnya, yang penting saya ganti oli. Bahwa meyakininya adalah sudah ganti oli, tetapi olinya tidak tepat dalam hal ini. Contoh salah viskositas, contoh viskositasnya benar tapi API servisnya tidak mencukupi. Nah itu turut mempengaruhi, tapi tidak langsung. Jadi posisinya kalau salah oli itu biasanya efeknya tidak langsung terasa, tapi nanti dalam kilometer 5.000 ke atas atau 10.000 ke atas yang berkali-kali menggunakan oli yang salah, maka akan timbul berbagai macam efek samping. Nah, berarti kan tadi kalau misal gini ada kasus gini ya, aku beli mobil bekas, otomatis aku nggak tahu nih sebelumnya, misal City 2003 ya, aku beli tahun 2015, berarti kan udah 12 tahun. 12 tahun. Dan selama 12 tahun itu kan aku nggak tahu nih dia pakainya oli apa. Kalau semisal dia pakai oli yang lebih kental dari seharusnya, apa yang harus aku lakukan ketika sudah punya mobil itu? Jadi gini, langkah pertamanya adalah paling simpel melakukan flushing engine. Jadi kita masukkan cairan kimia untuk meruntuhkan atau meluluhkan efek dari salah oli tersebut. Posisinya nanti pada proses ganti olinya. Biasanya kalau di core injection pasti akan melakukan atau kita tawarkan ke customer dengan istilahnya pengetahuan kami secara teknis, itu pasti akan kami lakukan flushing. Itu langsung maksudnya udah aman lagi? Kalau kita bicara aman tidak, tapi setidaknya mengeluarkan rasa aman secara visual. Ada satu tindakan pencegahan. Kalau flushing oli itu kan untuk merontokkan atau mengurangi kerak-kerak oli di internal mesin. Nah, itulah yang sebetulnya kita lakukan, tapi sejauh ini kami berhasil di angka sekitar 90%. Tingkat keberhasilan dalam segi apanya? Iya, jadi gini, kalau dalam flushing oli di core injection itu posisinya selalu sebelum dan sesudah. Secara visual tapi ya, secara visual. Lihatnya dari cover mesin. Cover mesin yang kami buka sebelum dilaksanakan disaksikan oleh customer posisinya. Nanti setelah dilakukan flushing dibuka kembali. Emang kalau covernya dibuka pistonnya itu? Enggak. Kalau piston kan di dalam ruang bakar. Tapi yang di luar piston, di luar ruang bakar itu posisinya semua terlewati oli, kan sebelumnya sudah ada datanya atau visualnya. Berarti salah satu cara mencegahnya itu flushing oli. Ya, mengurangi ya. Kalau betulnya, kalau kamu tanya ke saya, betulnya gimana? Belah.
Wah. Tapi pasti akan lebih memakan waktu, lebih memakan biaya, dan belum tentu customer mau Ya, karena menganggap bahwa mobilnya datang baik-baik aja. Nah, tapi kalau secara tegak ilmunya, posisinya memang harus dibongkar. Oke, berarti Gitu. buat teman-teman yang mungkin berencana punya mobil bekas, Ya, mengambil mobil bekas nih. itu tipsnya apa, Wah? Paling nomor satu adalah cek semua fluida. Fluida itu berarti chemical. Ya, chemical atau cairan yang ada di mobil. Apa aja? Mulai dari coolant, minyak rem. Nah, ini yang paling parah nih kalau minyak rem. Biasanya kalau di core injection kita terima 99% bahkan ya boleh saya klaim 99% pasti minyak rem kandungan airnya di atas 3%. Taunya Kita punya alatnya. Jadi semua kita harus buktikan secara teknis. Ya. Tidak boleh by asumsi. Menurut saya itu nggak boleh. Kalau di mobil atau di teknik manapun, dunia perbengkelan sebaiknya tidak menggunakan kata menurut saya. Harus menggunakan data teknis. alatnya ada di sini. Ada. Alat uji sederhana. Nah, ada. Terus kemudian dari minyak rem, tadi sudah radiator coolant, kemudian posisinya kalau mobilnya lama mungkin belum sistem dengan elektrik bisa terjadi power steering. Power steering. Terus kemudian untuk olinya ada transmisi, matic manual maupun transfer case kalau 4x4, kemudian gardan depan belakang kalau 4x4. Itu yang wajib dicek dulu. Penggantian ya, untuk setidaknya dari pemilik mobil yang baru mendapatkan mobil second tersebut bisa mendapatkan histori awal. Begitu. Berarti kan cara kita tahu mobil bekas ini, maksudnya mobil yang mau kita beli itu pakai standarnya itu apa gimana? Kekentalannya ya? Ya, jadi biasanya untuk mobil-mobil yang beredar di Indonesia maupun yang build up, nggak ada manual book nih misalnya. nggak dapat manual book. Kita bisa buka internet. Di internet banyak sekali istilahnya manualnya. Soalnya sering orang tuh nggak kepikiran Ya. Dalam artian ketika kita bilang manual book, ya benar-benar dia manual book gitu loh. Nggak kepikiran bahwa di internet tuh mungkin ada. Oh ya. Sempat cari. Ya. Boomer. Ya. Jadi memang biasanya kalau kebetulan kami di Purwokerto di Kabupaten Banyumas, itu posisinya kalau kita bicara kewilayahan itu kita di Barlimas Cakep ya, 6 kabupaten. Itu memang karakternya memang memiliki karakter budaya. Karakter budaya yang memang seperti itu. Jadi biasanya tanda kutip malas mencari aja. Jadi percaya kepada bengkelnya. Padahal kalau buat saya nggak tepat ya. Hal seperti itu sangat tidak tepat. Bahkan cenderung merugikan. Cenderung merugikan sekali karena apabila bengkel yang diberi amanah atau kepercayaan tersebut tidak mengetahui. Nggak hafal standarnya. Iya, tidak mengetahui standar dari mobilnya. Iya, betul. Terus juga kayak misal oli kental, itu kan mempengaruhi performa dan konsumsi bahan bakar. Betul. Ketika kita sudah misal dibilang upgrade mesin untuk kebutuhan balapan mungkin ya, drag mungkin atau race dan lain-lain, kita harus ngelihat oli yang mau kita pakai itu gimana? Apakah harus sesuai seperti manual book lagi? Jadi gini, kalau dalam kebutuhan khusus saya bilang di luar perawatan normal ya. Kalau untuk kebutuhan khusus kembali lagi kepada tukang masaknya atau misalnya contoh tunernya, mekaniknya ya. Jadi setiap mekanik pasti punya resep sendiri yang tidak bisa menjadi patokan untuk semua, nggak bisa. Jadi kalau untuk mobil yang berkebutuhan khusus atau digunakan khusus di luar harian atau reguler, itu posisinya kalau buat saya ikutilah saran mekaniknya. Tetapi tidak bisa dipukul rata untuk pemakaian harian. Nah, itu menjadi catatan karena sering terjadi di daerah yang sudah dikatakan tuner atau mungkin katakanlah tukang racik ya, kepala mekaniknya posisinya A semua diratakan bahwasanya harus A semua gitu. Enggak, karena kebutuhan mobil berbeda-beda. Gitu. Oke. Berarti untuk kebutuhan khusus tuh kita fine-fine aja ya? Ya, kalau untuk kebutuhan khusus ya, karena saya rasa mobil dimodifikasi atau dengan berkebutuhan khusus, tentunya orangnya sudah mengetahui atau menyadari bahwasanya ada hal-hal tertentu yang nantinya akan timbul di luar dari mobil yang digunakan untuk harian. Jadi gitu Sobat Otomotif Banyumas, ada beberapa hal yang harus kita pahami
Apalagi kalau misal kebutuhannya harian, Iya. harus sesuai dengan manual book. Ya. Kecuali kalau misal mobil kalian mau dipakai untuk kebutuhan khusus kayak mungkin balapan atau modifikasi yang bahkan Cukup berat ya. Dan lain-lain, itu masih oke lah, asalkan kalian tahu siapa mekaniknya kayak gitu. Makin pusing dan makin asik nih pembahasan kita. Ngopi dulu kali ya, Ya, aku udah duluan nih tadi. Terus kita bahas lebih jauh lagi tentang Ya. oli ya. Setahuku kan itu kalau oli ada apa namanya ya, kelas-kelas ya mungkin ya. Ya. Nah itu fungsi kelas itu apa sih, dan kita sebagai konsumen itu apakah harus tahu, dan manfaatnya apa kita tahu kelas-kelas dari oli-oli ini? Jadi oli mesin ya, terutama untuk oli mesin. Oli mesin setahu saya itu ada 3 kelas. Dari base oil namanya, dari basic olinya. Oh. Basic olinya itu ada 3, yaitu grup 3, grup 4, dan grup 5. Grup 3, Grup 4 dan grup 5. Ya, grup 3 itu posisinya masih fosil dari dalam bumi. Ya. Untuk grup 4 itu sudah sintetis, karena sudah banyak kimianya. Proporsionalnya kalau tidak salah sekitar hampir mendekati 50-50. Dengan blending, dengan dicampur dengan fosilnya. Oli fosil. Nah, yang didapat dari... Ini yang disebut semi sintetik bukan? Kalau nomor 3 sebetulnya ya. Oh, yang nomor 3 malah? Iya, kalau yang fully sintetik sebenarnya ada di grup 4. Oh, atau grup 5? Kalau grup 5 fully sintetik, tidak ada minyak fosilnya sama sekali. Oh. Jadi tidak menggunakan minyak fosil, dan tentunya harganya sangat-sangat mahal. Karena biasanya patut dicatat juga, sementara ini yang ada di pasar, itu posisinya untuk grup 5, itu tidak menggunakan minyak fosil atau minyak bumi, hasil olahan dari minyak bumi itu, dia bahan dasarnya adalah PAO dengan ester. Iya, Itu pasti posisinya ester base atau polyalpha olefin. Nah, ini 2 ini adalah komponen utama di oli sintetis. Nah, itu biasanya bermain di grup 4 dengan grup 5. Cuman kalau grup 4 setahu saya nih, mohon maaf kalau salah, pada waktu video ini kita buat, tidak ada yang menggunakan ester di minyak bumi. Tidak ada yang mencampurkan, biasanya hanya polyalpha olefin. Mentok di grup 4. Setelah grup 5, ester base itu sama sekali sudah tidak ada minyak buminya. Karena setahu saya ester itu belum bisa blending dengan ininya, minyak bumi. Minyak bumi. Iya, betul. Tapi bagus mana? Kalau untuk performa terbaik dengan penggunaan tipe yang tepat, tentu ada di grup 5. Tapi masalah nggak misal mobil jadul Ya. pakai grup 5? Selama mesin itu dinyatakan sehat, tidak ada masalah. Lah, kalau ini maksud dari sehat itu gimana? Sehat itu pertama adalah minimal kompresi ruang bakarnya tercapai. 1, minimal kompresi ruang bakar tercapai. Tekanan piston di ruang bakar itu tercapai. Di manual book ada. Untuk kami di sisi tuner, biasanya kami akan mengecek dahulu. Terus kedua, adanya kebocoran atau leaking. Leaking. Ada nggak? Kalau dinyatakan mesin full seal, tekanan pistonnya bagus, aman, nggak ada masalah. Oh, berarti sehat itu nggak cacat ya? Ya, sehat itu tidak ada kebocoran, berikut dengan ruang bakarnya terjaga. Berarti jangan saya mobil itu pincang. Ya, paling gampang, ya pincang. Ya, mesinnya pincang atau batuk-batuk ya. Betul. Batuk-batuk. Berarti kalau grup 5 itu paling murah biasanya harga berapa? Untuk end user, starting 200 per liter. Oh, itu udah pasti grup 4 atau grup 5? Ya. Biasanya cenderung seperti itu. Bahkan ada grup 3 yang mendekati harga segitu pun berani. Dengan pencampuran biasanya ada zat lain. Oh. Dari tiap manufaktur punya resep sendiri-sendiri. Ya, betul. Nah, kalau aku lihat di core injection ini, Ya. di atas itu banyak banget produk Shaken. Ya. Itu emang jadi partner kah atau gimana? Apa Shaken yang paling bagus? Jadi gini, mungkin kalau kamu tanya ke saya kenapa Shaken banyak. Shaken itu kalau menurut saya bukan terbaik. Dicatat ya, bukan terbaik. Tetapi yang paling realistis. Realistis? Iya, paling realistisnya kenapa? Mungkin dari sisi harga, kedua dari sisi minimum requirement atau kebutuhan minimum. Oh. Yang dinyatakan oleh pabrikan. Itu Shaken bisa memenuhi. Dibandingkan istilahnya korelasi dengan harganya.
Ya, harga yang bisa diterima dan bisa digunakan untuk 10.000 kilometer atau 6 bulan. Mana dulu yang lebih tercapai? Oke, berarti second itu istilahnya kayak worth it lah ya? Ya, kalau mungkin dari masyarakat digital bisa bilang worth it. Worth it to buy. Padahal itu bukan partner dari Core Injection? Bukan. Dan kami jujur saja, kami tidak ada afiliasi dengan merek-merek oli, karena kami berusaha netral. Oli itu terus berevolusi, seperti kita saat ini juga berevolusi dengan mobil listrik. Dan kami satu-satunya mungkin yang menggalakkan mobil listrik, karena apa? Efisiensinya sangat baik. Di luar biaya perawatan atau maintenance yang berjalan. Gitu. Oke, sebelum kita bahas mobil listrik nih. Ya. Aku kan berarti nggak menutup kemungkinan brand lain tuh bisa menggantikan di Core Injection ya? Bisa. Tergantung nanti dari hasil lab. Hasil labnya, terus kemudian harganya, kualitasnya seperti apa. Oke, itu berarti buat sales Sales oli. Yang mau masuk, tawarkan dulu produknya seperti apa ya? Ya, Mungkin tentunya masuk ya. kita bargaining atau kita udah dalam posisi tawar, yaitu kualitasnya. Kedua, posisinya tentunya bukan dari sisi bisnis dulu, tetapi dari konsumen customer. Customer yang dapatkan sebaik apa. Gitu. Soalnya aku juga ngelihat di sebelah sini kan ada Ravenol ya? Ya, itu grup 5. Grup 5 itu grup 5, ya. Kami percayakan saat ini kepada Ravenol. Terus untuk grup 4-nya tetap pada Amsoil. Oh, Amsoil. Berarti emang nggak full second semua ya? Nggak, cuman mayoritas, karena nanti dikiranya, mohon maaf nih, kami udah terkenal katanya di wilayah Banyumas Core Injection itu mahal. Nah, kami kan bingung dengan pameo tersebut, makanya kami hadirkan produk, kami gandeng second, posisinya sebagai oli basic. Oli basic yang istilahnya secara buku manual, ya terjangkau, betul. Ya. Tadi kan udah ngebuka omongan bahwa Core Injection terkenal mahal. Ya. Ada kasus apa sih, Kok banyak. bisa sampai ngomong bahwa maksudnya Pak itu sampai mendengar bahwa Core Injection mahal. Kok Banyak. bisa? Jadi gini, karena mungkin ya, kalau boleh saya tidak dalam kondisi membela diri, mungkin customer belum terbiasa membandingkan apple to apple. Maksudnya gini, kalau di Core Injection itu kita bongkar roda itu harga yang dibayar customer itu adalah bongkar 4 roda. Tidak ada bongkar 1 roda atau bahkan hanya sebagian 2 roda depan atau 2 roda belakang, itu tidak ada. Pengecekan kami adalah pengecekan menyeluruh. Harga kami tidak bisa dipecah-pecah. Itu yang membuat mungkin customer menganggapnya mahal. Bongkar rem saja kok sekian ratus ribu. Padahal setelah dibongkar kami gunakan chemical sesuai pabrikan. Nah, ini yang nggak bisa orang tahu. Nggak banyak orang tahu, bukan nggak bisa. Nggak banyak orang tahu. Itu kita gunakan chemical, itu posisinya sesuai dengan perakitan pabrik. Pada waktu roda itu dipasang. Contohnya apa? Boleh kita buka aja, mereknya Loctite. Itu untuk memberikan memberikan lem atau kimia, cairan kimia di dalam ulir-ulirnya. Jadi tidak ada kerenggangan. Setelah itu dipasang, kemudian ditorsi. Jadi pengencangan roda di tempat kita itu sama sekali tidak boleh dengan kaki. Ini bahaya nih, karena bisa terjadi terlalu kencang. Dan rata-rata terjadinya memang terlalu kencang. Dan apabila terlalu kencang, mobil itu posisinya digunakan jarak jauh, itu bisa terjadi misalnya contoh baut patah. Bahaya malah. Bahaya. Itu juga yang paling aku takutin kalau misalnya kayak gitu, dia lupa bahwa itu supir mobil pribadi, bukan supir truk. Ya, contohnya gitulah. Contohnya gitu paling gampang. Naik ya, lagi. paling gampang gitu, paling gampang. Oke, berarti kalau boleh tahu pasang atau bongkar roda itu berapa di sini biasanya? Saat ini pada waktu video dibuat, kita untuk harga tahun ini ada di 400.000. 400.000 itu berarti 4 roda ya? 4 roda. Sebenarnya kalau bisa dihitung ketengan itu 100.000. Iya, 100.000. Nggak bisa, karena ada prasyaratnya dari pabrikan, kita istilahnya belajar, itu posisinya harus 4 roda. Kenapa? Itu harus dipastikan semua. Jadi tidak ada, ternyata nanti temuan kita bongkar depannya, ternyata yang belakang masalah. Wasting time atau membuang waktu dan berbahaya untuk customer sendiri. Mending sekalian kalau model kita sekalian ya. Satu area pengereman, cek termasuk dengan minyak rem. Minyak remnya juga kita tes kadar airnya berapa gitu. Yang tadi pakai alat tadi itu. Iya, betul. Berarti emang di sini full
fokus ke konsumennya ya? Iya, fokus ke konsumennya, betul. Karena mobil itu istilahnya perawatan menentukan. Kedua, mobil itu di jalan yang tanda kutip adalah ladang pembunuhan atau killing field. Tanda kutip ya. Karena apa? Ya, keselamatan kita juga tidak dari dalam, tapi dari luar juga. Iya, jadi setidaknya kami membantu customer di sini untuk mengamankan dari sisi dalamnya dulu. Iya. Itu aja. Mobil pribadinya. Iya, betul. Oke. Belum lagi, Om. Berarti sebenarnya kalau mindset orang sini bahwa core injection itu mahal, benar nggak benar sebenarnya ya? Iya, jadi penilaian yang istilahnya mungkin tidak apple to apple ya. Iya, betul. Itu aja sih kalau buat saya. Ya, kalau selama saya main ke sini sih, jujur saya sebagai konsumen ya, saya kan juga dulu sering banget servis di sini, sangat puas karena memang yang pertama dari mekaniknya, orang yang mengerjakan itu. Teknisinya itu enak, diajak sharing. Terus juga Ko Adit juga selalu ngasih ilmu atau mungkin sudut pandang yang berbeda yang buat konsumen tuh kayak ribet tapi sebenarnya bagus gitu. Dan efeknya juga kita sebagai driver, sebagai pengemudi atau pemilik mobil itu ngerasanya nyaman kalau habis keluar dari core injection gitu sih. Tapi pernah ada cerita nggak? Kasus mobil yang kerusakannya berat tapi karena hal-hal tolol yang dia lakukan. Banyak ya, banyak banget. Contoh kasusnya jadi gini, ketidaktahuan yang mengakibatkan kerusakan di mobilnya biasanya simple, bersifat tambahan. Contoh saya pernah mendapatkan salah satu kasus yaitu Pajero. Unitnya Pajero kalau nggak salah sekitar 2012 kala itu ya. 2012 itu unitnya normal, tapi ternyata ada tambahan bersifat tambahan ya di luar pabrikan. Itu boleh dikatakan variasi, boleh dikatakan karena tidak disertai pada waktu penyerahan mobil. Jadi itu bersifat tambahan, mengakibatkan efek samping yaitu kelistrikannya mati total. Oh, karena si tambahan ini. Iya. Jadi kalau saya terkait dengan kelistrikan atau bersifat tambahan yang tidak ada itu harus dipastikan betul-betul bahwasanya tidak menimbulkan efek samping di kemudian hari. Memang dia nambahin apa? Nggak enak lah kalau saya bicarakan di sini nanti pikirannya. Alatnya bersifat tambahan juga, jadi bersifat variasi saja. Performa? Lebih kepada tampilan. Oh. Lebih kepada tampilan. Bersifat tampilan. Lampu? Salah satunya. Salah satunya itu. Pilet-pilet yang nyorot mata itu. Bisa jadi. Banyak sekali kasus-kasus yang kami tangani dengan simpelnya atau dengan mudahnya mereka berkata kepada kami bahwa mungkin ecunya. Padahal bukan ecunya. Dan itu 90%, mungkin bukan 90% ya. 99% mungkin. Bukan ecunya. Terus kok dia bisa ngejudge bahwa ini ecunya? Biasanya dari bengkel lain atau dari tempat lain ya. Yang nggak sanggup? Yang nggak sanggup akhirnya berkata bahwa itu ecunya gitu. Oke. Aduh. Mungkin setelah ini kita bakal main game sedikit nih, Boleh. Tentang mitos atau fakta. Jadi setelah ini kita bakal cari apa aja yang jadi mitos dan apa aja yang sudah jadi fakta. Oke Ko Adit, sekarang kita tanya nih ya, mitos atau fakta? Semua mesin cocok pakai oli full sintetik? Kalau itu mitos dan fakta, fakta. Oke. Terus mitos atau fakta, kalau ganti oli itu cukup tiap 10.000 km aja? Fakta. 10.000 atau 6 bulan ya? Bedanya? Waktu kan. Kan selalu customer sekarang dibawakan dua pilihan, yaitu kilometer atau waktu. Kilometer atau waktu? Iya, selalu seperti itu. Jadi lebih cepat pun tidak lebih baik. Tergantung kembali kepada oli yang digunakan. Oke. Ya, cuman kami mengikuti anjuran dari pabrikan, yaitu 10.000 kilo atau 6 bulan. Berarti walaupun belum 10.000, ya, tapi sudah 6 bulan harus ganti? Harus ganti. Karena itu kimia. Oke. Perlu dicatat juga mungkin buat customer ya, mobil diam itu dia ada oksidasi ya.
Karena ini kan metal. Ya. Dengan posisinya ada oksigen juga di situ kan, otomatis menghasilkan asam. Bisa mengurangi Tingkat istilahnya perlindungan. Perlindungannya, Iya, ya? perlindungan mesin, betul. Oke. Terus mitos atau fakta kalau kita tambah zat adiktif bikin oli lebih bagus. Kalau itu mungkin lebih kepada fakta tapi dengan bukti ya, bukti ilmiah. Jadi sangat susah untuk mengatakan bahwa itu mitos, tidak. Bahwa oli dicampur dengan treatment tertentu atau vitamin tertentu, vitamin oli, kalau memang secara bukti laboratoriumnya lebih bagus, ada banyak. Oh, berarti memang benar adanya, cuman perlu pembuktian. Iya, perlu pembuktian. Merek ini benar nggak nih? Betul, Gitu ya? betul. Oke. Betul, dan itu bisa menyatu dengan oli yang kita gunakan atau tidak, itu biasanya butuh Pembuktian dulu. pembuktian Oke. ilmiah ya, atau laboratorium grade. Ya, itu aja sih. Nah, kemarin kan kita sempat bikin podcast yang pertama itu. Ya. Nah, itu ternyata banyak banget yang komen, Ya, Gimana kalau kita coba jawabin satu persatu boleh sih. komennya itu ya? Karena banyak banget yang tanya dan banyak banget yang berdebat di situ. Ya, Coba kita bantu solusikan tapi secara tengah. Jadi kita berusaha untuk netral, senetralitas mungkin. Ya. Netral. Jawaban itu harus berdasarkan saintifik, ya. tidak berdasarkan asumsi. Kalau sudah diasumsikan, kita akan berdebat kusir. Nggak selesai-selesai. Nggak selesai, ya betul. Saling klaim, padahal kita harus bukti ilmiah dengan apple to apple. Tadi ada yang tanya nih, pergantian oli yang benar per 10.000 atau per 5.000 km Om? Jadi tergantung oli yang digunakan, tipenya. Oh, kalau ya, berarti ada yang 5.000 juga harus ganti? dulu oli 5.000, bahkan 3.000. Kalau kita bicara tahun 80 atau tahun 90, oli mesin itu diganti cuma 3.000 atau bahkan 5.000 kilo. Tapi kan oli itu mengalami evolusi ya. Iya. Ya. Sekarang cukup Bahkan 10.000. ada, kita punya produk dari Amsoil untuk yang 38.000 atau 1 tahun. Oh, Ada kita. itu berarti grade lebih tinggi lagi ya? Ya, istilahnya di produk Amsoil itu the highest one ya, tertingginya. Ya. Oh, berarti memang awalnya tuh 3.000, Ya, terus 3.000, lagi jadi 5.000, sekarang 10.000. ya, Bahkan betul. Amsoil ada yang Sampai 38.000 atau kita bulatkan 40.000. 40.000 kilo atau 1 tahun. Ada, ada. Nih kalau Grand Livina 2012 manual, Ya. cocoknya SAE dan lain-lain apa ya Om? Kalau buat saya untuk L15DE itu olinya ada di SAE 30. SAE 30. Ya, jadi depan W-nya itu tidak penting. Karena apa? Kita tidak subtropis. Kita adalah negara tropis. W itu apa? W itu winter. Oh, musim. Iya, winter dingin. Oke, berarti cukup belakangnya aja. Ya, yang buat patokan kita adalah oli mesin itu adalah angka belakangnya. Oke. Disertai dengan API service ya. API service-nya American Petroleum Institute itu kalau tidak salah di era L15DE itu masih API SN. Oh, SN. SN, ya, SN. Tapi lebih baik searching aja di Iya, betul. website mungkin Betul, ya. betul. Nah, mungkin buat teman-teman sobat otomotif Banyumas, kalau misalnya nggak punya buku panduan, Ya. lebih baik searching aja di Google. Ya, tipe mesinnya L15DE. Cuman jangan dari komen-komen ya, ya. Karena kadang-kadang HR15DE, mohon maaf. R15. Iya, karena L15 itu Honda punya. Saya sering tertukar-tukar. Wah, Adit aja salah, kan? Lupa. Manusia Tapi lah. lihatnya jangan dari komen-komen ya. Iya, Karena betul. takutnya kayak gini nih, Iya, lupa. iya. Komen ternyata Betul, salah. betul. HR15DE itu 30. 30. 30. Oke. Fortuner VNT 2015 cocok pakai PTT 5W40 atau Amsoil 5W40? Jadi gini, kembali lagi. Oli yang terbaik itu tidak ada digunakan tergantung kebutuhan. Nah, tidak ada yang mengklaim saling terbaik. Ya. Karena apa? Korelasinya atau pembandingnya itu tidak dalam kondisi sama. Contoh saya dengan kamu misalnya. Sama-sama pegang Fortuner VNT. Apakah rute kita selalu sama? Tidak. Apakah bahan bakar serta perawatannya sama semua? Tidak. Kenapa ini bisa dijadikan satu? Untuk pembandingan nggak bisa. Setiap orang harus
istilahnya membuktikan sendiri-sendiri, tapi dengan data yang empiris, maksudnya data fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Pemakaiannya, perawatannya, itu banyak sekali faktor yang kalau menurut saya kurang pas. Apabila oli yang mana yang terbaik, tidak ada oli yang terbaik di dunia. Semuanya kembali ke pemakainya. Iya. Oke. Terus nih ada yang bilang nggak sepaham nih. Sorry, banyak yang nggak sepaham sama poin-poin yang disampaikan. Masalah OCI dulu aja deh. Masa semua oli mau dikasih OCI 10.000 km? Kalau oli semi sintetik yang harga 60.000 seliter ke bawah, apa iya mau dipakai segitu lama juga? Saya juga nggak selalu panduan Bukman itu sesuai, makanya selalu dikasih pilihan range untuk menyesuaikan di kondisi atau suhu apa yang mobil dipakai. Cari sumber pembanding biar viewer bisa cross check. Jadi gini, tadi udah saya sebutkan, oli yang tadi kan ada yang 3.000. Ya. Ya, jadi memang harus tahu atau mengetahui oli yang digunakan. Itu tadi, customer itu 90% tidak mau tahu. Ya, betul. Jadi sudah menjawab itu tadi, bahwasanya itu kembali lagi kepada pemilik atau owner ya, pemakainya. Harus bertanggung jawab juga. Harus bertanggung jawab juga. Istilahnya kalau kita tuh di dunia otomotif akrab lah ya, dengan istilahnya apa ya, miras misalnya gitu kan. Kalau ada sebuah nama kan drink responsibility ya, minumlah dengan bertanggung jawab. Terusnya ada dari Raditi Dayatullah. Ya. Yang mampunya beli mobil second nggak dapat buku petunjuk, misal mobil Xenia 1300 cc tahun 2010. Ya. Kan bingung pakai oli jenis apa, apalagi baru pertama punya mobil. Kamu kayaknya baru pertama punya mobil dan baru pertama punya HP nih. Ya, itu tadi sudah kita jawab kan. Iya, dicari di Google. Ya karena internet itu dalam genggaman kalau zaman sekarang. Betul, informasi di depan mata. Iya, kamu baru punya mobil, baru punya HP nih. Ya, aduh. Betul. Kurang teliti. Ya, kurang teliti. Mobil saya Suzuki SX4S Cross, produksi 2016, seri mesin M15A. Sama seperti Suzuki Aero, Baleno, Next G, Swift, dan SX4. Ya. AM sekarang 70 ribuan. Saya mau tanya Om, soal olinya, apakah tetap pakai 0W20 atau turun ke 5W30 dengan umur kilometer 70 ribuan? Jadi gini, kalau saya menjawab pertanyaan tersebut, itu posisinya paling gampang adalah selalu ikuti buku manual. Tidak ada kompensasi terkecuali dibuktikan lain. Kok dibuktikan lain seperti apa? Contoh, ada kebocoran. Kebocoran atau kelainan di mesin. Kan harusnya itu diperbaiki. Tetapi mengingat dana yang terbatas biasanya dari customer, akhirnya dia ambillah langkah ngakalin. Akhirnya kentelin. Ya, padahal itu kerugian yang sangat besar buat customer. Kenapa? Efisiensi, bahan bakar. Iya, yang kedua posisi tenaga. Oke, jadi memang benar-benar kalau mesin sehat ya udah, walaupun mobil tua. Iya, nggak ada masalah, Sesuaikan aja ya. Sesuaikan saja. Nah, selain itu, ini ada yang setuju juga nih Om. Dari Henley Acil. Setuju Om, merek nggak penting. Saya sales oli lalu. Tuh, menyebut merek ya. Ya. Merek mungkin nggak terkenal, tapi berani diadu kualitas oli sama yang mendunia. Bahkan oli lokal 100% tapi kualitas oli impor. Wah, ini langsung pada saut-sautan nih Om. Diadu sama Lucky Molly, berani nggak Om? Nah, itu gimana tuh? Kalau saya rasa-rasanya tidak tepat ya. Karena kembali lagi bukan apple to apple. Mendapatkan input itu apakah dari sumber yang sama? Seperti tadi saya contohkan dengan kita berdua sama-sama punya mobil yang sama. Ya. Apakah perawatannya sama? Apakah rutenya selalu sama? Tentu saya rasa tidak. Ya. Tidak ada pabrikan yang membuktikan hal tersebut. Apalagi istilahnya beda kasta nggak sih? Ya dari basic olinya aja udah berbeda ya. Iya kan? Ya, mungkin katakanlah si merek yang disebutkan pertama adalah mungkin grup 3. Ini yang disebutkan adalah mungkin grup 4 atau 5. Karena kalau nggak salah merek yang terakhir disebutkan itu dia ada grup 4 dengan grup 5. Itu. Jadi saya rasa boleh saling klaim tapi tidak apple to apple. Ya, betul. Itu aja. Jadi buat sobat otomotif Banyumas sudah cukup jelas mungkin untuk oli. Ya. Mungkin buat sobat otomotif Banyumas yang pengen tanya-tanya atau pengen
kasih masukan tema apa yang mau kita bahas, bisa tulis di kolom komentar. Mungkin ke depan kita bakal bahas kaki-kaki atau bahkan mungkin mobil listrik tadi. Oh iya betul. Mobil listrik 2025 bro. Ya betul. Ya. Oke. Cukup sekian mungkin untuk konten kali ini. Semoga sangat membantu. Ditunggu untuk konten selanjutnya ya. Sabar aja. Thank you.